Halo guys, bukan David di sini. Selamat datang di channel seputar Gcam. Oke cuy, jadi kemarin kita udah review config terbaru untuk Gcam BSG 8.1 Pixel 5 dan hasilnya perfect banget. Oke, jadi spesial di video kali ini kita mau review lagi config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. Jadi config akan kita review di video kali ini yaitu config Sony Nature HDR by seputar Gcam. Config ini kita akan coba review untuk objek orang. Hasilnya nanti akan cukup natural ya teman-teman. Jadi buat kalian yang nyari config untuk objek orang, config ini sangat cocok kalian gunakan. Nantinya config ini bisa juga kalian gunakan untuk semua versi Gcam LMC 8.4 mulai dari R10 sampai dengan versi terbaru saat ini yaitu R18. Bukan hanya itu, jadi config ini cocok sekali kalian gunakan untuk segala objek di siang hari dan juga di malam hari. Jadi seperti apa untuk hasil review kita kali ini? Simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya, tentunya dari channel seputar Gcam. Seperti apa untuk hasilnya? Let's go kita ke reviewnya. Enjoy the video. Oke cuy, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4. Jadi untuk config ini dia udah support juga untuk lensa ultrawide ya teman-teman. Nanti buat kalian yang nggak support lensa ultrawide, kalian bisa setting dulu untuk ID kameranya. Dan sekarang kita udah coba shoot teman-teman menggunakan mode kamera di objek pemandangan. Dengan rincian di sini Leica kita aktifkan, lip kita matikan, kurang lebih hasilnya seperti ini. Di sini kelihatan banget untuk hasilnya natural. Kemudian untuk HDR-nya di sini kerasa banget ya teman-teman. Oke, kita coba lagi. Oke, dan ini masih di objek pemandangan dengan rincian di sini kita coba aktifkan fitur lip ini ya teman-teman. Kita langsung shoot aja. Dan untuk rincian lain di sini JWP kita aktifkan, Leica di sini kita matikan. Dan sekarang kita akan cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Di sini masih kelihatan cukup natural, hasilnya detail dan juga jernih. Oke, sekarang kita coba lagi teman-teman dengan rincian di sini Leica kita aktifkan, lipnya di sini kita matikan aja ya teman-teman. Untuk HDR-nya di sini wajib kita aktifkan HDR yang disempurnakan. Oke, dan ini udah kita shoot, kita tunggu dulu proses HDR-nya dan sekarang kita cek untuk hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Jadi misalkan fitur Leica itu kita aktifkan, dia untuk hasilnya lebih dramatis ya teman-teman. Dan di bagian pengipilnya ada efek vignette-nya, jadi hasilnya cukup bagus. Ini kurang lebih hasilnya seperti ini misalkan Leica kita aktifkan, detail dan juga jernih. Oke, dan ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu, dan ini kita akan coba tes di objek orang menggunakan mode portrait ya teman-teman. Di sini untuk rincian Leica-nya di sini coba kita aktifkan, untuk fitur lip kita matikan aja karena untuk hasilnya lebih bagus ya teman-teman. Misalkan fitur lip ini kita matikan. Jadi untuk fitur lip ini lebih cocok untuk objek pemandangan karena hasilnya dia nanti akan berwarna. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil mode portraitnya teman-teman. Cukup bagus hasilnya, kalian bisa lihat untuk bokehnya di sini masih tergolong rapi. Untuk di bagian objek orangnya di sini hasilnya cukup natural. Hasilnya detail dan juga bening banget. Oke, kita coba lagi dari sudut yang berbeda di sini. Untuk rincian rasio gambar kita ubah ke 16:9, masih di mode portrait. Untuk fitur Leica di sini kita coba aktifkan, langsung kita shoot aja. Kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai. Jadi ini untuk posisinya kita shoot udah agak sore ya teman-teman. Jadi untuk pencahayaannya itu kita hanya mengandalkan pencahayaan di sekitar dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Di rasio gambar 16:9. Hasilnya cukup bagus, masih kelihatan jernih ya teman-teman. Oke cuy, kita coba lagi untuk mode portraitnya. Sekarang kita ubah untuk rasio gambarnya ke standar 4:3. Yang saya suka dari config ini, dia untuk proses penangkapan gambarnya di sini cukup cepat ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Jadi di sini misalkan kita gunakan dalam kondisi minim pencahayaan, di sini untuk auto night mode-nya otomatis dia aktif ya teman-teman. Oke, kurang lebih kayak gini untuk hasilnya, bagus banget. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di sini kita coba tes shoot objek orang menggunakan mode malam teman-teman. Dengan rincian di sini fitur Leica kita aktifkan, rasio gambar kita pakai aja yang standar.
Oke, dan ini di mode malam untuk proses penangkapan gambarnya pun di sini cepet banget ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini di mode malam teman-teman. Hasilnya di sini masih kelihatan cukup bagus. Untuk kualitas exposure-nya di sini juga pas banget. Untuk warnanya cukup natural. Oke, di sini kita coba lagi untuk mode malamnya teman-teman. Kita coba shoot agak jauhan dikit. Langsung kita shoot. Kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai. Oke, dan sekarang kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya, teman-teman. Hasilnya di sini agak berwarna mungkin karena kita shoot agak jauhan dikit ya, teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan coba tes di beberapa objek lainnya. Simak video ini sampai selesai.